Islam moderat yang menerima pandangan kaum feminis. Feminis ini ingin menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal, termasuk dalam ibadah. Ada tokoh liberal yang mempromosikan perempuan jadi khatib dan sholat Jumat, imam sholat Jumat. Ya, safnya campur laki-laki dan perempuan, sejajar, setara. Ya, boleh sejajar walaupun dipisahkan atau dia campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hijrah dan juga seluruh jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, kita diperkenankan dapat bersilaturahim bertatap muka di majelis ilmu yang penuh barakah ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di pagi hari yang barakah ini kita mendapatkan berbagai macam keutamaan duduk di majelis ilmu, i'tikaf di dalam masjid, juga melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Mudah-mudahan sebagaimana kita berada di bulan Sya'ban, Sya'ban itu artinya bercabang, beraneka ragam. Karena di bulan Sya'ban ini begitu banyak aneka macam, begitu banyak cabang-cabang kebaikan amal saleh yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa mendatangkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Hijrah. Saya dapat bersilaturahim menatap wajah-wajah yang insya Allah semuanya merupakan penduduk surga. Amin. Ya rabbal alamin. Kenapa? Karena Nabi SAW menyatakan man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa orang yang salat pada dua waktu dingin, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari, subuh dan asar, maka Nabi menjamin orang itu masuk surga. Insya Allah. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang salat subuh apalagi berjamaah, maka dia berada di dalam jaminannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaminan rezekinya, jaminan keberkahan hidupnya, kesehatannya, semuanya insya Allah kita semua berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lain, duduk di majelis ilmu mendatangkan sakinah, mendatangkan rahmat dari Allah. Kemudian kita senantiasa dilindungi, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengidolakan dan membangga-banggakan orang-orang yang hadir duduk di majelis ilmu, membaca Al-Quran dan mentadaburi atau mempelajari kandungan-kandungannya. Maka pada kesempatan kali ini saya Al-Faqir Fahmi Salim
Ya, sebelumnya memang saya sudah beberapa kali ke kota Makassar ini. Kemudian juga beberapa wilayah atau daerah lain. Ya, sebelum pandemi memang saya suka sering kemari. Ya, termasuk transit kalau misalnya ke Sulawesi Utara, kemudian Sulawesi Tengah, ya, kemudian Gorontalo, ya, suka transit di Bandara Hasanuddin. Tapi alhamdulillah setelah pandemi, ya 2 tahun ini, alhamdulillah dengan izin Allah kita semuanya masih diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur. Alhamdulillah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita dapat menjalani kehidupan, terutama ibadah kita dengan normal. Semuanya bisa kembali lagi ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, amin. Bisa melaksanakan ibadah umrah, amin. Bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini saya teringat ada satu peristiwa penting bagi kita umat Islam, yaitu turunnya ayat yang memerintahkan Nabi SAW untuk memindahkan arah kiblat. Kalau saudara baca di juz yang kedua, halaman pertama, ayat 142 sampai 144, ya, satu halaman penuh itu, kurang lebih 4 ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW untuk memindahkan arah kiblat dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syarral Masjidil Haram. Allah mengatakan, aku, kata Allah, sungguh telah melihat bagaimana wajahmu, kedua belah tanganmu senantiasa bolak-balik menengadah ke langit memohon kepadaku, kata Allah. Untuk apa? Meminta supaya arah kiblat ini dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Karena Nabi sholat sejak awal itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Sebelum Isra Mi'raj Nabi sudah sholat, Pak. Sejak awal kenabian, tahun pertama, turun ayat-ayat pertama, Iqra, kemudian ya ayyuhal muddatsir, dan tadi yang dibaca itu ya ayyuhal muzammil oleh imam kita, suaranya merdu, Masya Allah. Itu adalah bukti bahwa Nabi SAW sejak awal risalahnya beliau itu sudah sholat, tapi belum sholat 5 waktu. Sholatnya Nabi sejak tahun pertama sampai peristiwa Isra Mi'raj itu baru sholat malam. Ya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu minal lail, ya, dan seterusnya. Thulutsahu wa nisfahu, dan seterusnya. Itu Nabi SAW itu wajibnya adalah sholat malam, belum sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu baru turun kewajibannya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemana Nabi SAW menghadap kiblat? Dari awal sholat malam sampai turun perintah sholat 5 waktu dalam Isra Mi'raj, sampai Nabi hijrah 13 tahun di Makkah plus tambah hijrah selama di Madinah itu 16 atau 17 bulan, itu Nabi menghadap kemana? Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Maka setelah itu barulah di tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tadi, ayat yang 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', itu pada tanggal 13 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Ya, Nabi sholat asar. Nabi ketika sholat asar masih menghadap mana? Baitul Maqdis, masih menghadap Masjidil Aqsa. Diperintahkan oleh Allah pindah. Allah telah mengabulkan engkau wahai Muhammad. Allah telah mengabulkan permintaanmu. Sekarang waktunya pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, arah kiblat itu. Maka Nabi ketika rukuk
menghadap ke arah utara langsung berbalik, ya, tidak membatalkan sholat Nabi SAW. Ya, rukuk beliau ke arah utara menghadap Masjidil Aqsa, beliau balik, ya, ke Masjidil Haram, ya, karena posisi Masjidil Haram Makkah itu ada di selatannya Madinah. Kalau Masjidil Aqsa ada di utaranya Madinah. Alhamdulillah. Nah, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang pemindahan arah kiblat ini, Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang pertengahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kata Allah, sebagaimana kami pindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, sebagaimana kami sebutkan hikmah-hikmahnya kenapa harus pindah kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, lalu bagaimana kami menjawab tuduhan-tuduhan, nyinyiran-nyinyiran, kemudian sindiran-sindiran orang Yahudi di ayat 142 dan ayat 144, 145 itu banyak Allah menjawab sindiran orang Yahudi. Itu Muhammad apa? Stres dia, gak diterima sama kita ahli kitab. Akhirnya dia balik badan, pindah kiblatnya dari kiblatnya kita Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nauzubillah min. Kenapa? Allah menjawab, "Qul lillahil masyriq wal maghrib." Yang punya arah, yang punya kiblat itu adalah Allah. Timur dan barat itu kepunyaan Allah. Maka hanya Allah yang berhak untuk menentukan mana kiblat yang harus kita hadapkan wajah kita kepada Allah saat kita salat. Kalau saatnya arah kiblat itu kata Allah sudah kadaluarsa, sudah selesai, maka dikembalikanlah kepada arah kiblat yang pertama, yang itu dibangun pondasinya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini penting kita sekarang umat Islam ini dibawa-bawa, ditarik-tarik kepada kondisi, ya, memaksa umat Islam ini, ada yang membawa Islam dan umat Islam ini kepada paham ekstrim. Ekstrim itu ada dua. Ada ekstrim yang dalam istilah agama Islam itu adalah ifrat, berlebih-lebihan, dan ada ekstrim yang tafrid, yaitu yang mengurang-urangi. Ada yang berlebihan, ada yang mengurang-urangi. Yang berlebih-lebihan itu apa? Yang keras, kaku dalam beragama, ya, yang senantiasa apa? Mengajak umat ini untuk senantiasa berpikir negatif, kemudian menebarkan permusuhan di tengah-tengah umat Islam, menebar-nebarkan keraguan, ya. Kalau misalnya ada umat Islam ini tidak berpandangan sama dengan golongannya, maka dianggap sesat, bahkan dianggap kufur kalau tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu yang ifrat. Kalau yang tafrid ini membawa umat Islam itu juga ke arah kekufuran. Dengan cara bagaimana? Dengan mengurang-urangi agama, dibawa ke arah liberalisme, dibawa ke arah Islam yang diinginkan oleh pihak-pihak di luar Islam. Jadi Islam ini kan Islam ini agama yang ideal, agama yang tengah. Dan umat Islam ini dinyatakan oleh Allah ayat 143 surat Al-Baqarah itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kami jadikan kamu umat Rasulullah sebagai umat tengah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir
mengatakan yang namanya ummatan wasatan itu artinya 4 macam. 1, umat pertengahan, yang kedua umat terbaik, yang ketiga umat yang adil, yang keempat adalah umat yang berdiri di atas jalan yang lurus, tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebih-lebihan dan tidak suka mengurang-urangi aja. Ini juga yang ditulis oleh seorang ulama dari Libya, yang mana beliau ini adalah anggota Majelis Ulama Internasional yang berpusat di Doha, Ittihad Alami Ulama Muslimin, yaitu Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Dia menulis buku Al-Wasatiyah fil Qur'anil Karim. Bagaimana konsep wasatiyah, ummatan wasata di dalam Al-Quran, yaitu maknanya adalah al-khairiyah, umat yang terbaik, kemudian al-adliyah, umat yang paling adil, kemudian al-istiqamah, umat yang istiqamah lurus dalam beragama. Maka itu Bapak Ibu rahmati Allah, kita sebagai ummatan wasata, umat yang wasatiyah ini tidak boleh ikut arus yang membawa kita menjadi liberal, atau arus yang membawa kita menjadikan kita ini menjadi umat yang ekstrim, ya, yang suka membom, yang suka macam-macam, ya, melakukan aksi-aksi kekerasan yang bukan pada tempatnya. Ya. Islam betul mengajarkan jihad, ada ayatnya, ada fitnah peperangan, ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam pelajaran fikih, dalam syariat, ada semua diatur, tapi bukan dalam bentuk aksi-aksi terorisme, bom bunuh diri, baik kepada sasarannya itu umat Islam atau kepada non-muslim ahli dhimma. Jadi ada tempatnya dalam peperangan yang syar'i sesuai dengan syariat. Kalau negara kafir menyerang kita, negara muslim mayoritas Islam, ya, maka itulah baru kita ada jihad fisabilillah. Ya. Maka kita jangan mengotak-atik, jangan merusak ajaran Islam ini, baik dari dalam ataupun dari luar. Kita ikut arahan bagaimana kita berislam ini sesuai dengan keinginan barat misalnya. Ya, auzubillah min dzalik. Nah, sekarang ini Bapak Ibu rahmati Allah, kita dihadapkan kepada tantangan dakwah yang tidak kecil. Tuduhan terhadap umat Islam ini radikal. Ya, dikit-dikit radikal, dikit radikal. Pesantren radikal, rohis radikal. Ya, kampus tempat pemilihan calon radikal, teroris, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu lucu. 2018 dulu Menteri Agama zaman itu, ya, itu mengeluarkan daftar rilis 200 penceramah moderat. Ya, moderatnya yang seperti apa saya nggak ngerti. Saya masuk dalam daftar itu, entah nomor berapa saya lupa. Ya, tapi yang lain tidak. Ya, jadi daftar ini dapat memecah belah, umat Islam, memecah belah, menjauhkan umat dari para dai, para ulama yang lurus. Ya, kenapa nama ini masuk, kenapa yang lain tidak? Nah, ini kan jadi pertanyaan, dan itu menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Sehingga apa? Nah, saya berinisiatif, ya sudah, saya minta mohon maaf Pak Menteri Agama, saya bukannya tidak hormat kepada saudara, tapi lebih baik saya dikeluarkan saja dari daftar itu. Tidak apa-apa, mau dicap radikal juga tidak apa-apa. Ya. Yang penting saya menyampaikan ajaran Islam ini sebagaimana yang saya yakini, yang saya pelajari dari guru-guru saya, dari Al-Azhar, Mesir, yang mana garis keislamannya jelas, wasatiyah, senantiasa mengutamakan prinsip beragama yang tengah, tidak ekstrim, tidak liberal, ya, itulah garis saya. Apalagi kemarin, sekarang, ya, belum lama ini
Itu 2018 sudah tutup buku. Sekarang muncul lagi. Awalnya dari mana? Mohon maaf, saya nggak mau sebut nama, negara dan sebagainya. Ya, ada presiden di satu negara ngomong di depan institusi mengatakan, ya, Bapak tentara, Bapak aparat keamanan, nanti jangan sering mengundang ceramah radikal. Ya, negara mana itu? Nggak tahu saya. Ya. Jangan sering mengundang penceramah radikal. Tidak lama setelah itu keluar daftar rilis 180 penceramah radikal. Ada dari HTI, ada dari Wahabi, ada dari Ikhwanul Muslimin. Masya Allah. Nah, walaupun saya tidak ada di situ, padahal saya sudah minta keluar tahun 2018 itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kemudian ya itu tidak resmi, Tidak ada pihak yang berani terang-terangan menyatakan ini rilis ini adalah kami yang mengeluarkan, kami yang membuat, tidak ada yang berani. Tapi ini sudah seperti memancing air, ya, memancing di air keruh. Ya, sudah ada permintaan seperti itu di satu negara, pimpinannya mengatakan demikian. Kemudian ada beredar itu secara tidak resmi. Kemudian ada lagi setelah itu keluar muncul pernyataan dari seorang bapak oknum pejabat yang bertanggung jawab untuk menanggulangi terorisme. Ya, di sini katakan menguraikan ciri-ciri penceramah radikal. Ya. Siapa yang radikal itu? Ciri-cirinya diuraikan, jadi urut ya. Beritanya itu urut, ya, apa segaris gitu ya. Satu katanya, penceramah radikal itu mengajarkan ajaran anti Pancasila. Oke, ya. Kalau ada yang anti Pancasila kita juga tidak setuju. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, Al-Wasliyah, ormas-ormas Islam yang tua-tua di Republik ini semuanya sudah menyatakan tegas bahwa kita negara ini ya berdasarkan Pancasila. Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam, ya, menempatkan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan sebelum jadi sila namanya ketuhanan yang Maha Esa itu ditulis dengan jelas dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam, syariat Islam bagi para pemeluknya. Kemudian terjadi proses sejarah, ya, yang kita tahu dalam sejarah Republik Indonesia ini. Kemudian ada pemilu tahun 55, kemudian ada Majelis Konstituante bersidang sampai tahun 59 untuk membincangkan dan menetapkan dasar negara, apakah Pancasila, apakah Islam. Maka kemudian deadlock dan ditetapkanlah oleh dekret presiden bahwasanya kita kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara, dengan Piagam Jakarta 27 Juni 1945 itu menjiwai seluruh rangkaian Pancasila yang ada dalam mukadimah Undang-Undang Dasar. Jadi itu secara implisit mengakui hak umat Islam menjalankan ajaran agamanya, syariatnya secara konstitusional di negeri ini. Ya. Maka itu ada banyak undang-undang tentang syariat Islam, undang-undang perkawinan, undang-undang peradilan Islam, undang-undang haji, undang-undang zakat, ya, undang-undang wakaf, undang-undang perbankan syariah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Jadi kita ini bukan negara kafir, bukan negara tauhid. Kalau negara kafir tidak ada itu undang-undang yang pakai istilah syariah itu tidak ada. Jadi nggak benar dan jangan kita ikuti paham-paham aliran yang ekstrim yang mengatakan negara RI ini, NKRI ini adalah negara kafir Republik Indonesia. Ngaco. Siapa yang bilang?
Ada pernah saya baca buku itu, keras sekali. Bukan begini cara kita memandang realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Ini negara Islam, walaupun tidak pakai namanya negara Republik Islam seperti Iran, Pakistan, atau Arab Saudi misalnya. Arab Saudi saja sudah sekarang kacau balau. Ya. Aturan-aturannya sudah mulai mengarah kepada liberalisme dan sebagainya. Dengan sekarang yang apa namanya pemimpin yang sekarang ini. Bapak Ibu dan Allah, maka itu kita harus jaga nilai-nilai agama yang ada di dalam Pancasila ini. Ya, harus kita jaga, kita rawat dengan baik, dan jangan kita ikut arus yang membenturkan. Arus yang apa namanya? Otomatis kan? Iya. Jangan kita ikut arus yang ingin membenturkan antara agama dengan Pancasila. Baik yang ingin menghantam dan menghancurkan Pancasila atas nama agama, atau sebaliknya yang ingin memisahkan Pancasila dari agama. Ini yang diinginkan oleh kelompok sekuler dan kelompok liberal di negeri ini. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka itu ciri yang pertama ini, katakanlah oke, kita sama dengan Anda. Ya, yang radikal itu adalah yang anti Pancasila. Yang kedua, ini bermasalah, mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ya. Mengkafirkan pihak lain di antara umat Islam yang berbeda paham itu jelas sesat. Ya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengkafirkan saudaranya, maka tuduhan kekafiran itu akan berbalik kepada dirinya. Ya. Kalau orang mengkafirkan orang Islam, dia sholat, masih sholat, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia berjudi, berzina, nggak boleh kita kafirkan. Itu paham ahli sunnah wal jamaah. Ya. Kita bukan khawarij, kita bukan mu'tazilah. Ya. Kalau khawarij ada orang Islam maksiat sudah kafir. Kalau itu yang dipakai sebagai sandaran kita umat Islam, yang itu tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah praktek Nabi SAW, maka kafir semua orang Islam. Siapa di antara kita yang tidak pernah maksiat? Tunjuk tangan. Ada? Yang tidak pernah maksiat ada? Maksiat lisan, mata, telinga. Ada? Kafir semua berarti kita. Walaupun kita sholat. Tidak boleh begitu. Ini paham kafiri yang mengkafirkan orang Islam walaupun dia berbeda paham dengan kita, itu nggak boleh. Beda amalia sedikit, beda masalah khilafiyah, ya, khilafiyah dalam akidah, khilafiyah dalam fikih. Jangan kita main mengkafirkan orang. Udah selesai urusan apa? Urusan khilafiyah itu udah selesai. Silakan kita sholat dengan cara ibadah masing-masing selama syarat dan rukunnya sama semua. Waktunya sama 5 waktu, ya. Aturan sholatnya sama, cuma beda cara baca. Doa iftitahnya beda redaksinya, ya nggak masalah. Ya. Kunut nggak kunut, jahar tidak jahar, baca basmalahnya itu bukan perkara yang mengkafirkan, mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, yang kedua, ini saja mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham, itu memang kita setuju, ini sangat berbahaya. Tapi ini juga memasukkan apa? Mengkafirkan pihak lain yang berbeda agama, itu disebut radikal. Ini yang salah, ini yang sesat. Ini kriteria. Ya, saya berani mengatakan ini kriteria sesat. Kenapa? Al-Quran mengkafirkan ahli kitab. Al-Quran yang mengkafirkan orang musyrik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta tatyahumul bayyinah. Jadi jangan ini lembaga negara mau mengatur-ngatur kriteria tentang agama. Berbahaya sekali. Kalau tadi kita setuju mengkafirkan pihak yang berbeda agama, itu jelas salah. Tapi kalau mengkafirkan pihak yang berbeda agama, ya memang kafir. Mau diapakan?
Yang nggak boleh kita berbuat zalim semena-mena kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Nggak boleh. Kita punya tetangga non Muslim, Kristen, atau Katolik, atau Hindu, atau Buddha, atau Konghucu, ya jangan kita berbuat semena-mena atau menghalang-halangi mereka untuk ibadah. Kita menghalangi mereka untuk merayakan hari agamanya. Ya, prinsip kita adalah lakum dinukum. Kita tidak ikut ritual agama mereka, mereka juga tidak perlu ikut ritual agama kita. Tidak usah campur-campur agama dalam satu tempat. Orang saja risih. Orang di luar Islam itu risih kalau umat Islam selawatan di gereja. Risih mereka itu. Apa ini? Tidak usah mencampur-campurkan ritual ibadah di antara umat beragama yang berbeda. Tapi kita saling menghormati. Kita hidup bertoleransi. Kita hidup menjaga kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa. Itu betul. Tapi kalau ada aturan kriteria yang mengatakan ciri penceramah radikal itu mengkafirkan pihak lain yang berbeda agama, jelas ini melawan Al-Quran. Karena ini akan berujung kepada paham pluralisme agama. Kita membiarkan kekafiran itu, kemudian kita tidak menganggap itu adalah sebuah kekafiran. Kita nggak boleh seperti itu. Al-Quran mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Orang yang meyakini Tuhan itu ada 3 oknum kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam, yang mengatakan Al-Masih putra Maryam itu Tuhan adalah kafir. Quran yang menetapkan. Orang musyrik kafir semua. Ya. Yang dinamakan kafir itu adalah siapa yang tidak beriman kepada Allah dengan tauhid seperti yang diajarkan Allah. Dunia ini manusia beragama percaya Tuhan banyak, tapi percaya Tuhannya bermacam-macam. Ada yang percaya Tuhan itu banyak, ada yang percaya Tuhan itu tidak ada yang percaya Tuhan itu bagaimana. Tapi yang seperti yang diajarkan oleh Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan itu ada, tapi cuma satu, esa, tidak berbilang. Ya. Nah ini Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga katanya menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah. Nah ini masalah karet. Ini. Ya kalau memang itu misalnya penceramah yang provokatif, agitatif, menyerang pemerintahan yang sah tanpa alasan, ya tanpa kemudian argumentasi yang kuat, sekedar ingin menjatuhkan lalu kemudian ingin melakukan kudeta, nah itu jelas sesat. Ya. Tapi kalau mengkritik kebijakan pemimpin boleh tidak? Boleh. Selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya pemerintah itu ada yang kontrol. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Apa fungsi legislatif? Fungsi pengawasan, fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran. Kan itu kita pelajari. Pengawasan ya wakil rakyat mengawasi pemerintah. Kebijakan pemerintah ini benar apa enggak? Anggarannya diawasi, benar apa enggak? Ada penyelewengan apa tidak? Ada korupsi atau tidak? Itu diawasi. Kalau semua digiring untuk flur satu kata, iya. Dulu apa istilahnya itu? ABS, asal bapak senang. Zaman Orde Baru ya, asal bapak senang. Ya sama saja. Setiap pemerintah maunya begitu. Yang penting pemimpinnya senang, ingin selalu dipuji-puji. Ya, tidak boleh ada yang mengkritik sedikit nanti kena pasal tuduhan penghinaan. Nah, ini kadang-kadang kita ini aneh. Negara katanya menganut demokrasi, tapi orang mengkritik secara ilmiah kebijakan lalu dianggap menghina. Nah, ini kan enggak. Dikit-dikit lapor. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka itu kita harus membedakan mana yang anti pemerintah atau negara dengan mana yang sifatnya pengawasan.
pengawasan dan kritik oleh rakyat, oleh para ulama. Ulama boleh mengawasi. Ya itu tugasnya ulama, mengawasi, terutama dalam masalah keagamaan. Apalagi kalau misalnya lembaga negara mengeluarkan kriteria seperti itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan syiar agama, dakwah agama. Kalau kriteria itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tugas kewajiban ulama itu mengingatkan dan mengoreksi. Kalau Bapak, ini nggak benar kriteria, koreksi. Ini tidak sesuai dengan Quran. Ini tidak sesuai dengan hadis. Ini tidak sesuai dengan pendapatnya seluruh ulama kita, ijma dari masa ke masa dan lain sebagainya. Ya, yang nggak boleh itu kalau kita ada fitnah, kita mengadu domba, kita menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu nggak benar. Jadi mengkritik pemerintah atau mengkritisi kebijakannya, pakailah cara yang baik, cara yang konstitusional. Insya Allah tulis, kaji secara ilmiah, judicial review. Ada yang nggak setuju, misalnya ibu kota pindah, ya bikin judicial review. Jangan pakai cara-cara di luar konstitusi yang sudah disepakati. Karena ada undang-undangnya, undang-undangnya nggak setuju, protesnya kemana? Mahkamah Konstitusi. Ajukan judicial review untuk meninjau ulang, ya, supaya dibatalkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari 5 ciri itu ada 2 hal yang kita kritisi. Ya, Majelis Ulama mengkritisi itu minimal 2 hal. Oke, yang lain kami sepakat. Ya, tentang ciri-ciri seperti itu. Tapi tolong ini membedakan mana sikap kritik dengan yang anti pemerintah. Jangan semua ulama atau intelektual yang mengkritisi kebijakan lalu kena ciri radikal semacam ini, lalu dilaporkan, lalu kemudian dipidanakan. Atau yang ketika kita menjelaskan dalam ceramah, tabligh atau kajian-kajian di majelis taklim menerangkan tentang iman dan kufur, menyinggung masalah kekafiran ahli kitab, orang muslim, lalu kita kena pidana nanti. Lalu kita disebut radikal, ya nanti ditangkap pula sama Densus, ya kan repot kalau begini. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ayo kita ini kembali kepada umatan wasata. Umatan wasata dalam Quran ini pemindahan arah kiblat itu nggak sembarangan. Arah kiblat itu dipindahkan oleh Allah untuk menegaskan bahwa Islam itu ada di tengah-tengah antara agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi terlalu berorientasi kepada materialisme, meninggalkan aspek akhlak, spiritual, ruhiyah, sementara Nasrani itu memprioritaskan aspek spiritual saja, materinya ditinggalkan. Maka Islam itu punya konsep apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia ini kita harus dapat kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Ya, materi dunia penting untuk kita kuasai. Salah satunya Islam moderat yang menerima pandangan kaum feminis. Feminis ini ingin menyetarakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal, termasuk dalam ibadah. Ada tokoh liberal yang mempromosikan perempuan jadi khatib dan sholat Jumat, imam sholat Jumat. Ya, safnya campur laki-laki dan perempuan, sejajar, setara. Ya, boleh sejajar, walaupun dipisahkan atau dia campur. Kenapa? Dalam Islam katanya setara laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi kalau perempuan makmum sholatnya itu di belakang laki-laki, itu katanya penghinaan. Ya. Padahal Rasulullah SAW tidak mengajarkan hal seperti itu. Ya. Ini persoalan pantas gak pantas. Masa perempuan sholat di samping kita dan tidak bersuara baik. Ya, perempuan sholat di depan kita, bukan ya kita sholat nanti, kita malah perhatikan gerakan perempuan nanti. Ya, Masya Allah. Maka ditaruh di belakang, bukan
bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan perempuan, tidak. Tapi untuk menjaga hati, menjaga pandangan laki-laki. Karena jamaah ini semua harus menghadap Allah, orientasinya untuk Allah, harus khusyuk. Kalau ada satu gangguan halangan yang menghalangi kita dari khusyuk kepada Allah, ya itu nggak boleh ada di depan kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini yang harus kita kita persoalkan. Jadi umat Islam ini jangan mau ditarik-tarik kepada yang suka kekerasan, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya, menempatkan jihad bukan pada tempatnya, atau yang mengajak umat Islam mengiring kita untuk berislam secara Amerika, berislam secara apa yang diinginkan oleh Barat maupun Timur, ya. Maka label-label Islam itu tidak usah lah. Kalau umat Islam Indonesia ada, umat Islam di Amerika ada, umat Islam Jepang ada, umat Islam Australia ada, umat Islam Afrika ada. Tapi yang namanya Islam jangan dikapling-kapling sesuai dengan wilayah geografis. Ada Islam Indonesia, ada. Islam Arab, ada. Islam Amerika, apalagi moderat itu yang liberal itu. Maunya begitu mereka. Kita dikacaukan dengan istilah-istilah ini sehingga umat Islam ini jauh dijauhkan dari sumber-sumber ajaran Islam yang asli dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini soal terakhir, ya, perkawinan beda agama ini luar biasa, beda-beda sekarang. Katanya ada Al-Quran itu yang menghalalkan. Iya, tapi itu bukan perkawinan beda agama secara umum, secara terbuka, seluas-luasnya. Laki-laki menikah, laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim, atau muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, bebas tidak. Yang dibolehkan dalam Al-Quran itu hanya dalam satu kondisi, ketika seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab, surat Al-Maidah ayat 5, wal-muhsanatu minal ladzina utul kitab, ya, dan seterusnya itu ada ditentukan, ya, wanita-wanita yang baik-baik. Tulisannya Al-Quran itu mengatakan wanita-wanita yang terjaga. Baik-baik wanita itu dari kalangan ahli kitab. Artinya apa? Dia punya komitmen keimanan, kemudian bisa kita dakwahi. Dan laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab itu ada syaratnya, gak sembarangan. Syaratnya apa? Dia harus kuat imannya. Imannya harus kuat, karena dia tidak boleh tergoda oleh istrinya lalu kemudian pindah agama murtad. Nauzubillah min dzalik. Mendidik anaknya dengan cara Islam itu harus, ya. Jangan sampai kita, anak-anak kita ini kemudian dididik secara agama non-Islam. Nah, itu yang mereka inginkan. Sehingga untuk menutup mafsadat, madharat, maka haramlah perkawinan beda agama itu sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kenapa MUI tidak menyetujui perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab? Pertanyaannya bukan karena MUI menentang Al-Quran, tapi karena keterangan Al-Quran itu masih perlu rincian, perlu penjelasan, perlu detail. Karena kalau dibuka begitu saja, kata Sayyidina Umar bin Khattab, masih banyak kok wanita-wanita muslimah. Kenapa Anda harus kawin dengan wanita selain Islam? Atau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, mengatakan, apakah ada yang lebih syirik, musyrik kepada Allah melebihi orang-orang ahli kitab Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada 3 oknum? Itu sama saja nanti hukumnya, sama saja jatuh. Mereka ini ahli kitab itu sama dengan musyrik, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu. Jadi penafsiran ayat Al-Maidah 5 ini sangat beragam di kalangan para ulama. Pun kalau kita mau membenarkan, membolehkannya seperti praktek
beberapa sahabat Nabi yang menikah dengan wanita ahli kitab, ya, tapi mereka ini punya tingkat keimanan yang kuat dan mereka mendakwahi istri-istrinya, yang kemudian pada akhirnya istri-istrinya ahli kitab itu pun mereka semua masuk Islam. Sahabat Bapak yang dirahmati Allah, contoh misalnya, ya, di dalam aturan agama lain non Muslim, ya, contoh Katolik. Katolik ini juga memandang perkawinan beda agama itu nggak boleh dalam agama mereka. Semua agama mengatakan nggak boleh. Kenapa? Karena mereka ingin mendidik anak-anak, keluarga, dan supaya dia tidak murtad dari agamanya. Itu yang menjadikan alasan kenapa perkawinan beda agama itu dilarang oleh semua agama. Maka sudah tepat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu mengatakan bahwa perkawinan sah itu apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Itu sudah benar. Ya, sebab dulu ketika zaman Orde Baru tahun 73 itu ada rancangan undang-undang membuat pasal, ya, kalau tidak salah itu pasal berapa itu di undang-undang itu mengatakan bahwa perbedaan suku, bangsa, negara, dan agama tidak menjadi halangan perkawinan. Artinya apa? Beda agama itu boleh dalam perkawinan. Nah, ini yang diprotes oleh ulama dan umat Islam. Umat Islam turun ke jalan tahun 74 sampai 73 sampai 74 puncaknya ketika mau mengetuk palu rancangan itu menjadi undang-undang. Ya, umat Islam masuk ke DPR, ruang sidang paripurna itu ambil ketuk palunya supaya tidak ditetapkan. Maka dirubahlah aturan itu, ya, kompromi. Maka lalu kemudian berdirilah Majelis Ulama Indonesia tahun 75. Buya Hamka itu tegas mengatakan, kalau ada orang Islam yang menerima konsep hak asasi manusia, bahwa agama itu bukan penghalang bagi terjadinya suatu perkawinan, maka berarti dia telah pindah dari agama Islam kepada agama hak asasi manusia. Maka boleh dianggap orang seperti itu dianggap kafir, fasik, dan zalim, orang-orang Islam yang meninggalkan hukum syariat Islam lalu pindah dan bergantung kepada hak asasi manusia. Ini kata dia. Tegas kan? Jadi ulama itu begitu. Ya, jangan abu-abu ulama. Ulama abu-abu dan itu namanya baru. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi agama lain saja melarang. Kenapa? Syaratnya, ya, kamu boleh menikah dengan wanita laki-laki non Katolik katanya, asal kamu setia kepada iman Katolik. Yang kedua, kamu harus wajib mendidik anak-anakmu secara Katolik dan membaptis anak-anakmu secara Katolik. Itu sudah janji seorang Katolik di hadapan pendetanya ketika menikah. Apakah kita mau seperti itu, menerima konsep seperti itu, membiarkan laki-laki atau perempuan Muslim menikah dengan wanita selain Islam yang dia punya syarat begitu? Tidak bisa. Di mana tanggung jawab Anda sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, melahirkan anak dalam keadaan fitrah, suci, Islam, tapi kemudian kita menjadi penyebab dia berubah agamanya, berubah akidahnya. Fa'abawahu yu'awwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kesabaran, kekuatan, dan istiqomah dalam beragama, tetap lurus, tegak lurus di atas siratal mustaqim, tegak lurus di jalur ummatan wasatah, jangan mau ditarik-tarik ke arah ekstrim, ya, kekerasan atas nama agama, jangan mau ditarik-tarik kepada arah liberalisme yang ini juga sikap ekstrim untuk menganggap remeh dan mengurangi ajaran agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah sharing mengenai ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada jamaah sekalian,